Setelah ini materi yang kedua. Terima kasih Pak Darwin. Ya, sama-sama Pak Pak Yona, baru keluar. Ya, Bisa. selanjutnya materi kedua ini tentang pemeliharaan AC. Nah, dari Pak Nugroho Gamayoga STMT. Nanti tolong dibuka itu apa namanya bahannya, nanti bisa dipelajari lagi. Silakan Pak Yoga. Baik, terima kasih Pak Kolil. Sebelumnya saya share materinya. Di-share aja Pak Yoga. Ini udah keluar? Udah kelihatan? Sudah. Oke. Baik, saya mulai Pak Kolil. Silakan Pak Yoga, bisa mulai. Baik, terima kasih Pak Kolil, Pak Darwin, Pak Priyono, dan adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini materinya adalah sebenarnya perawatan AC. Nah, Pak Yoga di slideshow Pak Yoga. Enable-nya itu. AC. Enable dulu itu Pak. Iya. Udah. Udah kelihatan? Wis. Oke, udah kelihatan? Oke, AC di sini yang kita lihat itu banyak. Ada yang di misalnya kalau kita ke mall itu kan ruangannya adem ya. Nah, di mall kenapa adem? Itu bukan karena jendelanya dibuka semua. Jendelanya dibuka semua cepat kotor. Nah, itu pakai AC, tapi AC kalau AC-nya gedung itu kan pakai AC sentral gede. Nah, kalau yang ada di rumah-rumah itu AC-nya AC yang kecil. AC-AC kecil yang dipisah antara yang di bagian dalam dan di bagian luar. AC itu kita sebut sebagai AC split. Tapi secara garis besar, komponen AC itu ada 4. Yang pertama kompresor, itu yang bunyi, itu sama dengan yang bunyinya sama dengan yang di kulkas bagian belakang. Kemudian kondenser itu ada di bagian luar, di outdoor namanya. Di bagian luar yang kotak besar, itu kondenser. Kemudian di dalam kotak yang di luar juga ada namanya katup ekspansi, fungsinya untuk menurunkan tekanan. Kemudian yang ada di bagian dalam atau bagian indoor itu namanya evaporator. Di pasaran dikenal dengan indoor unit, yaitu yang ada di ruangan yang nempel-nempel di tembok. Nah, untuk kompresor itu fungsinya itu adalah untuk memompa, tapi karena di sini bentuknya gas, jadi pakainya adalah kompresor. Itu fungsinya untuk menghisap refrigerannya atau freonnya dari bagian evaporator untuk dialirkan, diputer. Intinya seperti itu. Nah, kemudian yang di bagian luar, kondenser, ini gambar seperti ini. Isinya itu ada pipa, kemudian ada sirip-siripnya. Sirip-siripnya halus. Nah, ini yang agak hati-hati kalau nanti ada penyemprotan ini. Ini kalau dipegang dia gampang bengkok. Gampang meleot-meleot kalau dipegang ini. Sirip-siripnya itu halus banget. Nah,
itu ada fungsinya siripnya. Nah, kemudian yang mengalir di dalam pipa itu freonnya, atau bahasa di sini itu adalah refrigerannya. Nah, fungsinya kalau yang di bagian luar itu kan kalau kita berdiri di depan outdoor unit, di depan kondensornya, itu kan ketiup udara yang agak hangat. Nah, itu udara fungsinya untuk mendinginkan kondensor ini. Nah, AC itu sebenarnya membuat ruangan jadi dingin. Jadi dinginnya caranya gimana? Caranya panas yang ada di dalam ruangan diambil, kemudian dibuang di bagian luar, di kotak yang luar itu. Nah, makanya yang di bagian luar ditiup pakai udara, udaranya hangat. Itu hangat, panasnya berasal dari dalam ruangan. Nah, makanya ruangan yang kita inginkan jadinya dingin. Kemudian ada katup ekspansi, ini fungsinya adalah untuk menurunkan tekanan dari refrigerannya. Itu berurutan. Secara teoritisnya itu sudah Anda dapatkan. Keterangannya banyak. Nah, ini langsung aja. Nah, kalau yang ada di bagian dalam, kalau dibongkar di indoor unit, yang ada di tembok-tembok itu, kalau dibongkar gambarnya seperti itu. Itu ada pipa, hampir sama dengan yang di bagian luar. Pipa, kemudian ada sirip-siripnya. Nah, sirip-siripnya halus. Mirip yang radiator mobil. Kalau pernah lihat radiator mobil pernah bongkar, nah bentuknya mirip. Hanya ini lebih kecil ukurannya. Nah, ini juga rawan kotor. Nah, kalau nanti perawatan, yang dibersihkan itu evaporator yang di bagian dalam disemprot oleh air. Jadi air yang disemprot, airnya kenceng kayaknya nyemprot mobil, nyuci mobil, dan juga di bagian luar bentuknya mirip pipa-pipa, kemudian ada siripnya. Nah, karena sirip-siripnya ini rapat, sirip-siripnya itu deket banget. Nah, kalau deket, udara padahal lewat. Nah, udara kan tidak selalu bersih, udara kotor. Nah, akhirnya banyak debu atau kotoran yang nempel di sirip-sirip itu. Nah, kalau banyak debu yang nempel di sirip, akhirnya proses pembuangan panas itu jadi terhambat. Makanya yang di istilah cuci AC, yang dicuci itu hanya disemprot di bagian ininya aja. Yang digambar kelihatan yang pipa-pipa bersirip. Yang dicuci hanya itu. Jadi bukan yang di listrik-listriknya nggak usah dicuci, nanti kesetrum, malah repot. Yang dicuci hanya bagian evaporator dan di kondensornya. Yang pipa bersiripnya aja. Fungsi evaporator ini adalah untuk menyerap panas yang ada di dalam ruangan. Nah, panas yang di ruangan yang kita inginkan, misalnya ruangan kamar pengen adem ya, dipasang di evaporatornya di bagian ruangan ini. Kemudian evaporatornya ini menyerap panas ruangan. Kalau panasnya diserap kan udara yang dihembuskan kan jadi adem. Makanya kalau di bawah AC yang ada hembusannya adem. Beda dengan di bagian luar, kebalikan, panas yang sudah diserap itu dibuang di bagian luar. Makanya hembusan angin, hembusan udara yang di bagian luar yang kotak itu hangat. Makanya masangnya jangan kebalik. Nanti yang kotak luar ditaruh di kamar, yang bagian dalam taruh di luar, nanti yang dingin malah yang luar, malah fungsinya manasin ruangan nanti kebalik. Kalau kebalik itu dipakai di daerah-daerah yang subtropis, di daerah-daerah yang kutub. Nah, ini untuk aliran refrigerannya. Ini yang keempat tadi, yang berada di dalam ruangan, evaporator namanya, yang biru. Kemudian dari evaporator, isinya refrigeran atau freonnya, itu ngalir ke bagian luar, di kotak luar. Nah, kotak luar isinya kompresor, kondenser, dan katup ekspansi. Jadi 3 itu ada di bagian luar, yang di bagian dalam ruangan hanya evaporator. Nah, ini muternya searah, nggak bisa kebalik. Jadi freonnya dari evaporator, karena menyerap panas, bentuknya jadi gas. Gas masuk ke kompresor. Kompresor itu seperti pompa, memompa tapi bentuknya gas. Dimasukkan kondensor. Kondensor nanti panasnya dibuang ke udara luar, makanya udaranya panas. Nah, kembali lagi ke evaporator lewat katup ekspansi.
Katup ekspansi biasanya wujudnya itu adalah pipa-pipa kecil tapi bengkok, mirip spiral. Itu biasanya kecil-kecil, tidak berwujud valve. Nah, ini gambarannya yang tadi sama. Urutannya adalah evaporator yang kanan, kemudian setelah jadi uap naik ke kompresor, kompresor dibuang ke bagian luar, kemudian lewat pipa kapiler atau katup ekspansi masuk lagi ke evaporator. Nah, sekarang kalau tata cara perawatan AC, nah AC kalau dibiarkan aja itu lama-lama kurang dingin. Kalau kita pasang baru beli itu dingin, adem. Tapi lama-kelamaan padahal setting suhunya tetap 22, 23, lama-lama nggak sedingin pas baru. Nah, kenapa nggak dingin? Nah, karena yang tadi udara dihembuskan lewat celah-celah itu, lewat celah-celahnya sirip. Nah, ada debu yang nempel. Udara yang tidak bersih kan pasti kotor kan. Tiap hari kita nyapu juga padahal kita bersih, ada tetap debu-debu yang ikut. Nah, debu-debu ikut berterbangan, nempel di, meskipun udah ada filter, nempel di sela-sela sirip yang ada di sela-sela AC itu. Nah, itu yang kita bersihkan. Nah, istilahnya di sini ada cuci steam atau perawatan AC. Beberapa peralatan yang perlu disiapkan. Nah, ini penyemprotnya, istilahnya mesin steam. Ini yang fungsinya untuk menyemprotkan air, mencuci yang di bagian dalam, sirip bagian dalam, dan di bagian luarnya tadi, outdoor unit. Kemudian ember ya fungsinya untuk nampung air. Ini ada plastiknya, agar yang di bagian dalam, kalau kita nyemprot yang di bagian dalam, unit yang di bagian dalam nggak perlu dicopot, nggak perlu dilepas, dibawa keluar, terus kita semprot, nah nanti masang lagi repot. Tetap berada di dalam, hanya kita bongkar, kemudian kita biar tidak nyemprot ke tembok berceceran, kita pasang plastik agar cairannya bisa ngalir lewat plastik ini, terus ditampung di ember. Jadi tidak ngotori tembok, tidak kemana-mana, tidak berceceran di lantai. Obeng fungsinya nanti untuk membuka baut. Nah, ini manifold untuk mengetes tekanan dari refrigeran freonnya tadi, tekanannya berapa. Kemudian tang ampere untuk menghitung berapa arus atau tegangan yang lewat di AC-nya tadi. Nah, langkah perawatannya. Yang pertama, langkah pertama itu dicek dulu AC-nya masih nyala nggak. Ceknya kipasnya kenceng, pelan, itu kan bisa disetting. Kenceng, sedang, sama pelan. Nah, kemudian setelah itu kalau ternyata masih berfungsi, ya udah kita cuci. Kalau pencucian dalam kondisi mati. Kalau nggak mati takut ke stroom. Nah, pertama matikan dulu AC-nya. Kalau ada remote, matikan dengan remote. Kemudian alirannya udah mati, buka baut yang di bagian luarnya. Baut-baut yang di bagian luarnya dibuka dengan obeng tadi. Jadi penutup dari pipa-pipa bersirip itu tadi yang putih kelihatan, kita buka, gambarnya ada. Kemudian berikutnya casingnya juga dilepas, bungkusnya, rumahnya. Nah, sehingga kelihatan ini yang gambar atas masih ada casingnya, gambar bawah casingnya sudah dibuka. Nah, bentuknya kan seperti ini. Ini pipa, kemudian ada siripnya. Nah, ini yang kita bersihkan, ini yang sirip-sirip ini. Kita semprot aja pakai air. Bersihkannya pakai itu, jangan disapu, jangan dipakai tulak. Nah, kalau disemprot pakai air tekanan agak tinggi, nggak tinggi-tinggi banget, kalau tinggi banget nanti penyok, disemprot, nanti debu-debu yang ada di sekitar sirip akan ikut aliran air, jadi udah ke bawah. Nah, itu langkah-langkah pencuciannya seperti itu. Kemudian alat steamnya kita siapkan dan kita nyalakan agar bisa pakai untuk nyemprot. Nah, ini contoh nyemprotnya. Ini semprotannya, kebetulan semprotan yang kecil, yang bentuknya kayak pistol, ada aliran. Nah, ini nembaknya bukan nembak ini, tapi nembak air. Nah, ini ditembakkan di sela-sela sirip.
Nah, debu yang ada di sirip-sirip yang nempel-nempel di sirip dan pipa, kalau disemprot pakai air, debunya akan ikut. Nah, plastiknya ini di sini, plastik yang tadi. Plastiknya dipasang agar tidak ngotori tembok. Kemudian ada lubang, lubangnya dialirkan ke ember. Jadi kalau disemprot, tidak masuk ke saluran, ada yang tercecer, tercecernya masih di plastik, masuk ke ember. Jadi tidak ngotori lantai. Kemudian ini lepaskan plastik dan koran penutup modul, kemudian lap dan keringkan kanebo. Nah, sesudah disemprot tadi kan masih basah. Nah, pinggir-pinggirnya juga ikut basah karena plastiknya kan ada di samping bagian luar. Nah, untuk yang ini basah, ini dilap pakai kanebo atau kain lap yang lain juga nggak apa-apa, yang bersih agar ininya kering. Nanti kalau tidak kering, sudah kita nyalakan malah debu nempel di endapan air. Nanti malah bikin kotor lagi. Nah, kalau ada kotoran dilap sampai kering, kita pastikan kering dulu yang di pinggir-pinggirnya. Nah, nanti baru bisa kita nyalakan lagi. Urutannya itu. Langkah berikutnya, yang di bagian luar casing yang sudah kita lepas itu juga kita bersihkan, kita sabun. Kita sabun, kita cuci. Karena itu juga kotor karena bersentuhan dengan debu. Kemudian langkah berikutnya ada filter. Filternya yang hitam ini namanya juga filter. Filter itu adalah saringan. Itu sebelum masuk ke udara, sebelum nyentuh ke AC-nya, masuk itu lewat filter dulu. Nah, filter disaring. Kalau kotorannya kotoran banyak, debu itu biasanya nempel di filter. Tapi kalau di filter masih kesaring, tapi tetap ada yang masuk. Nah, masuk tadi yang ngotori ke kisi-kisi tadi. Ini ngotori di sirip-sirip. Nah, sesudah itu kita udah beres tadi, kita pasang lagi yang casingnya. Ini kita pasang, langkahnya sesuai dengan yang tadi urutannya, tapi kebalik. Langkahnya urutannya dibalik. Ini kita pasang lagi, kita pakai obeng lagi untuk mengencangkan bautnya. Kita pastikan sampai pas, kalau enggak nanti AC-nya nyala getar, gerak. Nah, kita pastikan dulu sampai pas, kita baut. Nah, pasang baut, kemudian dilap lagi. Kalau masih ada kotoran atau cairan-cairan airnya masih ada, kita lap lagi sampai bersih. Agar debu tidak nempel di airnya itu tadi. Nah, kemudian yang di bagian luar juga kita semprot. Nah, di bagian luar itu kan ada yang bagian depan, ada bagian belakang. Nah, semprotnya dari bagian depan aja. Biasanya ada merek, terus ada lubang. Ini bagian luarnya, ada lubang. Nah, kita semprot dari bagian ini aja. Ini ada kipasnya. Kipasnya fungsinya untuk narik angin. Anginnya lewat sini, terus ke bagian depan. Nah, ngambilnya itu dari bagian belakang anginnya. Kita bersihkan dari bagian depan. Kan kondisinya mati, berarti kan kipasnya nggak muter. Kita semprot dari bagian depan agar debunya bisa ikut air. Debu-debu yang ada di sirip-sirip yang bagian luar ikut kesemprot. Nah, debunya ikut air. Jadi debunya bersinar. Untuk yang di bagian luarnya juga kadang ini karena dijemur, kena hujan dan yang lain-lain. Ini bagian yang sering kotor ya. Selain di bagian siripnya, karena ini kena hujan, kena dijemur, kotor, ini juga kita bersihkan. Kalau udah semua, kita cek lagi. Kalau kondisinya udah benar, kita nyalakan lagi. Kemudian set suhu paling dingin. Dan kipasnya juga paling kencang. Ini berapa? Kalau suhu paling dingin dan kipas paling kencang, kita lihat AC-nya dingin nggak? Kalau AC-nya dingin, berarti pencucian kita berhasil. Nah, nanti secara ini kita naikkan ke suhu yang pas, sekitar 23, 24. Kalau terlalu dingin juga nggak enak kan. Kalau malam itu kan kedingin. Tapi kalau pas siang, nah itu perlu suhu yang dingin. Kita cek. Rasanya akan beda setelah dicuci, itu kelihatan bersih. Anginnya pun busanya. Ini udah pindah ke room 2, Pak. Ditutup sama dasar biar nggak banyak-banyak.
Ini record room 2 biarin. Kita pengecekan ini aja untuk kabel. Satu kabel di tang ampere untuk ukur ininya aja, arus dari listriknya aja. Bener nggak? Siapa tahu arus listriknya besar, tapi ini di luar dari pencucian. Ini hanya perawatan yang lain. Di bagian luarnya juga ada 2 buah pipa yang kepasang di bagian luar. Nah, ini kalau untuk pengukuran misalnya AC-nya nggak dingin, siapa tahu freonnya kurang atau freonnya bocor. Nah, ini kita langkahnya adalah tadi dibuka, kemudian di ini. Tapi ini bukan langkah dari perawatan pencucian, tapi ini langkah dari perbaikan kalau AC-nya nggak dingin. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Kalau AC-nya nggak dingin, siapa tahu freonnya kurang. Nah, ini makanya dicek tekanannya. Nah, mungkin itu aja untuk yang prakteknya, mungkin nanti hanya pencucian aja. Kalau untuk yang pengetesan itu kalau kondisinya tidak dingin. Nah, kalau tidak dingin siapa tahu kurang freon. Nah, tapi kesimpulan atau gampangnya AC itu perlu dirawat. Kalau tidak dirawat nanti tidak memberi dingin atau dinginnya nanti akan berkurang. Nah, proses perawatannya salah satunya dan yang paling umum itu adalah pencucian AC. Seperti yang tadi dijelaskan, pencucian AC-nya itu dengan disemprot. Nah, yang disemprot di bagian apa? Yang di bagian dalam dan di bagian luar. Tadi udah ada videonya. Mungkin itu aja. Silahkan. Terima kasih Pak Yoga. Nah, ini silakan. Ada yang mau tanya. Karena gini, AC ini ya peralatan yang sebenarnya kalau perawatan, kalau kondisinya bagus ya jarang kalau masalahnya jarang diperbaiki. Nah, tinggal makin pembersihan dan lain-lain. Ada yang mau tanya nggak? Silakan. Halo? Ya, halo. Ya, Mas. Ya. Ada pertanyaan, Pak. Ya. Kebetulan kan di rumah ada AC 1. Itu kan suhunya kan saya setting ke 18 derajat. Kebetulan saya juga punya ini alat pengukur suhu tuh yang thermal yang biasa saya pakai untuk naik gunung. Itu enggak pernah sinkron, Pak. Jadi yang di AC 18 derajat, saya cek di suhunya itu 22, 23 derajat. Itu penyebab utamanya lebih ke merek AC-nya apa, ke perawatannya, Pak? Terima kasih. Ya. Silakan Pak Yoga. Oh ya, makasih Mas. Setting AC yang di setting 18 itu bukan di udara di ruangannya, tapi di AC-nya 18. Nah, kalau di AC-nya 18, kemudian udaranya masuk ke ruangan di situ kebetulan ada beberapa orang, terus cuacanya panas, otomatis udara dingin yang keluar dari AC kan nyampur sama udara panas yang ada di ruangan. Nah, otomatis temperaturnya naik. Jadi setting AC itu setting yang ada di AC-nya. Sensornya ada di depan indoor unit. Sensornya di situ. Nah, kalau Anda ngukur, kalau pas naik gunung diukur temperaturnya berapa. Nah, ngukurnya kan di ruangan. Atau dekat dengan AC, tapi tidak nempel di AC. Nah, yang di setting temperatur itu setting sensornya ada di AC-nya. Jadi pasti yang di ruangan lebih tinggi dari yang di AC-nya. Dan itu jarang tercapai 18. Kecuali ruangannya kecil, malam, mungkin di setting 18, suhu di ruangannya bisa sampai 20. Tapi kalau sampai ke 18 ya jarang terjadi. Karena nyampur ruangan. Ya, sudah jelas ya. Mungkin rumah kalau di Indramayu atau di sana itu kan panas kondisinya ya. Kemudian rumahnya kadang-kadang jendelanya terbuka atau kacanya terbuka, tidak ada tirainya, itu bisa menyebabkan udara pengukuran di ruangan berbeda agak jauh dengan yang di temperatur di dalam AC. Makanya kalau di AC-nya setelah 18, di udara ini 22, bisa jadi kemungkinan karena temperaturnya sudah bercampur dari temperatur udara luar.
Ya, bagus. Ada pertanyaan lagi? Ini kamu suka naik gunung ya, Mas? Ya, Pak. Mas apa? Mas Mas Irfan. Irfan. Nah, ini naik gunung mana kamu? Pernah gunung apa? Gunung Ciremai yang deket-deket aja, Pak. Oh, Gunung Kembar udah belum? Belum, Pak. Ya. Ayo, silakan tanya lagi. Pak Guru. Iya Pak. Ya, Ari. Siapa nih? Ari? Ya, Ya. ini terkait dengan perawatan. Kalau di sini itu kan yang dalam pelatihan itu perawatan atau pemeliharaan AC split. Nah, bagaimana teknik perawatan untuk AC sentral atau AC mobil misalnya? Apakah sama teknik perawatannya gitu? Terima kasih. Ya, silakan Pak Yoga. Oh ya, untuk AC sentral itu biasanya ada di gedung ya, di mall ya, kayak di Grage misalnya ya, itu AC-nya pakaian AC sentral. Nah, karena AC sentral itu kan gede banget, karena jumlah ininya banyak untuk gabung AC-AC split ya. Nah, karena jumlahnya gede, yang dibersihkan biasanya yang di bagian luarnya, dan itu bukan pribadi. Biasanya perusahaan udah ada orang yang suruh bersihkan, biasanya ada kontraktornya, bukan pribadi. Tapi kalau dibersihkan di AC sentral itu bagian luarnya. Yang di bagian dalamnya itu yang ada di ruangan juga dibersihkan, tapi pembersihannya itu kan tidak pas ada pengunjung. Dibersihkan juga, tapi saluran-salurannya kan tidak tidak kayak AC split yang kecil-kecil, itu gede-gede. Nah, yang utamanya di luar aja. Untuk yang di dalam dibersihkan tapi sekedar bukan disemprot pakai air karena tidak ada kisi pipa dan sirip-sirip yang ada di yang ada di ruangan-ruangan, di koridor-koridor di mall itu kan nggak ada, itu di sentral semua. Jadi yang dibersihkan sama, tapi ada di atap semua biasanya atau di ruangan tertentu. Itu aja. Ya. Prinsipnya sama. Ya, itu sudah jelas. Jadi kalau AC tadi sudah untuk AC sentral ya, kan AC sentral itu untuk ruangan yang besar biasanya. Ya, mall, gedung tingkat dan lain-lain. Jadi unit daripada evaporator sama kondensor itu terpisahnya jauh. Jadi kondensornya ada di tempat mana, nah, biasanya tidak langsung. Ada lagi? Nah, silakan. Satu lagi penanya nih. Silakan. Ayo. Bagaimana cara membersihkan, membongkar gitu? Gak pada punya AC, Pak, di sini, Pak. Gak pada punya? Ya, kamu saja berarti yang punya? Iyalah. Bukan, jadi nanti sudah habis belajar ini, nanti belajar untuk bagaimana menservis perawatan AC. Nanti jadi tukang servis AC yang di rumah-rumah, di kota, di mana, nah, itu bisa menghasilkan uang. Itu kalau hanya membersihkan AC saja di rumah itu, saya nih, kan panggil tukang AC, datang, itu bersih, nyemprotin itunya aja, tuh nyemprotin pakai air AC-nya itu ya paling tidak 100.000 lah. Jadi 100.000, kalau 100.000 kan lumayan tuh, kalau sehari misalkan ada 5 rumah yang mau bersih-bersih itu bisa 500.000 kan. Modalnya nggak ada modal kan, cuman bawa tadi kan pompa sprayer air sama bawa embernya nanti pinjam dari rumahnya kan, sama tangga, jadi nggak ada modal. Jadi nanti kalau mau belajar tentang bagaimana servis AC, nah nanti bisa latihan. Ada lagi? Nanti setelah ini nanti kan kumpul tuh latihan, nanti diajari sama tukang servis AC. Jadi belajar untuk gimana nyervis AC. Jadi belajar membersihkan AC bagaimana, terus nyemprotnya seperti apa yang disemprot. Nah, nanti dipelajari. Alatnya nanti sudah ada disiapkan, nanti belajar itu. Nah, syukur-syukur nanti alat itu bisa dipakai untuk kelompok Karang Taruna itu untuk belajar menghasilkan uang kan. Kan lumayan daripada buat naik gunung bisa. Ya, Pak. Ya kan? Nah, jadi belajar untuk
menservis atau membersihkan unit AC. Ada mau tanya nggak? Tanya lagi? Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Pak Yoga, masih ada tambahan? Ya, udah cukup. Cukup ya. Semoga Pak Darwin, ada mau tambahan? Pak Darwin, masih monitor? Cukup. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan saja pertemuan untuk Zoom session, materi Zoom session ini. Nanti dilanjutkan dengan praktek tadi untuk bongkar pompa, kemudian praktek untuk membersihkan AC. Jadi nanti setelah ini acaranya dilanjutkan mandiri saja ini. Nanti akan dibantu oleh, ada yang bantu nanti sama Mas Tado ya, yang nanti akan katanya ada yang membantu nanti untuk prakteknya. Baik, terima kasih Pak Darwin, Pak Yoga, kemudian ada Mas Dani, Pak Priyono, kemudian ada Mas Lubi dan kawan-kawan semua. Terima kasih sudah bergabung di acara pengabdian masyarakat dengan tema pelatihan pompa, perawatan pompa dan perawatan AC. Kita foto bersama dulu. Saya buat virtualnya di Zoom. Pak Yoga? Ya. Baik. Oh, ini kok nggak muncul ya? Ya, enggak apa-apa lah. Ini saya kasih foto 1, 2, 3. Ya, cukup. Terima kasih. Halo? Ya, terima kasih teman-teman dan adik-adik semua, warga pemuda Desa Lobener. Terima kasih sudah berpartisipasi. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju, NJ maju.